Sikro milet sing dadi pengayom donya kanthi akhlak ingkang mulya terkait sedulur papat kalimat pancer niki aman ya Pak, termasuk sifat dan sikapnya paham ya, harus saya itu pokok. Maksudnya Gusti ki apa maksudnya aman ya Mas. Amin sampai kita terap micil nopo campurnya tempon. Oh, dasar simpon genep. Emang genep sani mau genep aja. Genep mau dane pun marah dong. Dane pun enten jadi tanglet nih Pak. Kalau terkait bacaan, jadi kita kalau ada bahasa fokus ya Pak, fokusnya itu di bacaan. Tapi kalau fokus itu tidak ada, penghayatannya di bacaan. Jadi Gusti ingkang maha suci. Nah, itu ada gitu. Nadanya itu nada kayak kita ini dikentuh gitu. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang maha suci. Lirik gitu. Syukur-syukur pakai nafas itu kan menurut saya teknik saja. Mau pakai nafas atau tidak, intinya itu kita menyentuh di rasa itu. Nah, kalau pakai nafas berarti 7 nafas kalau bacaan. Berarti tarik nafas, Gusti ingkang maha suci. Nafas lagi, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang maha suci. Itu aneh. Jadi sifatnya pasrah. Setiap bacaan itu tarik nafas dan lepasnya sambil itu teknik. Tapi mau pakai itu atau tidak itu terserah, intinya menyentuh. Nanti kalau 7 kali itu harapannya kita ini menemukan rasa. Nah, tanda-tandanya kalau kita menemukan rasa ini, kita lihat ini buatan rasa pegel. Salah satu tandanya di situ. Jadi kok cek rasa sumen ya, itu berarti kan nggak menemukan. Jadi 7 itu sampai kita syukur-syukur belum 7 kali itu sudah syukur-syukur. Kadang-kadang kita baca ini kan Gusti ingkang maha suci, ingat kompor, ingat apa. Nah, penghayatannya di bacaan itu. Dibantu dengan nafas itu, kita ini bisa lebih meresapi. Sama waktu siji-siji, loro-loro, telu, telon. Niku kesadarannya tinggi jero. Saya sekti, loro dadi, semua ucapan saya itu dadi. Telu pandita, saya pandita. Jadi kesadarannya bukan. Jadi itu menyadar diri kita. Siji wahyu, jadi kita mencoba mendapatkan wahyu. Loro gerak trahino, telu rezeki. Ini yuk kita sumber rezeki. Nah, jadi bukan keluar kesadarannya. Beda kalau bacaan awal tadi ada kita menuju ke dua sisi. Kalau kita langsung menyadar diri kita. Kalau tadi kita sabda sekti, dadi pandito, wahyu, gatrahino, rezeki, berbeda sabda sama nunggal. Jadi kita sudah menyatu dengan doa itu. Cakepnya Mas, kesadarannya. Jadi waktu
membaca doa tadi itu, kita ini sudah menjadi itu, penerimaannya udah begitu. Kalau dibacakan aku ganteng, aku bagus, aku sugih, lalu timpamane gitu. Jadi kesadaran yang jero, teman-teman. Bukan sekedar kayak kita ini berkata-kata sama orang atau enggak. Jadi ke diri. Sama aku waret, aku seneng lah, seperti itulah. Pripun yang mbak sini kok gambarannya ya. Ada pertanyaan? Enten? Tapi namun pas mesti sebelumnya program mesti kamu itu dan itu ditambahin itu kali ya itu tambah melek jadi berarti keberi pun di akhir bacaan tambah melek jadi dan cara itu berbeda dan itu tambah berbeda melek di rumah saya itu salah dulu itu kok di kok dulu orang dulu maka keluar itu salah tambah melek kan hanya tak itu beda kan itu tambah melek baik berarti gue berarti dia berceru untuk orang alami kata tinggal yang hamil dan gue tadi mungkin dari kedudukan ekskavator kok masih kok tadi sampai 2 tahun dari pasar kalau begitu belum kalau KW langsung uang Ungkapan nih kalau nggak ungkapan ya. Ungkapan jadi ungkapan bener-bener kalau hayati kalau resapi jadi makna dan arti bacaan di gua di rasanya keluar itu yang sepuranya banyak keluar itu banyak waktu itu sama tentang apa bahwa itu bisa harus apa itu betul jelas loh lainnya lagi itu beda kita bisa apa gitu betul. Jadi kalaupun tidak ada pertanyaan, sebenarnya saya bisa menjawab dari yang tidak ditanyakan tadi, Pak. Sebenarnya saya dosa sama siapa, bingung cari-carian, nggak ada yang. Sebenarnya dosanya itu pada diri sendiri, pada hidup kita itu. Ya karena apa? Untuk kita bertobat dan tidak mengulangi kesalahan kita itu bukan berarti kita dulu pernah mencuri apa itu atau pernah kita menyakiti orang itu bukan semata-mata niku. Bertobat dalam aktivitas hari-hari itu kita tidak menyertakan Tuhan atau kita keluar dari poros hijau. Kalau di pemahaman organisasi atau aliran tertentu poros hijau ini kan merusak perawan, tapi dilaku kemanunggalan ini termasuk poros hijau itu kita keluar dari rasa yang tidak tentram niku. Nah makanya saat kita mengetahui laku kemanunggalan seperti ini, yang dimaksud dengan poros hijau itu adalah keadaan hati yang keluar dari ketentraman, kedamaian, atau tidak di dalam lingkup rasa Tuhan. Tuhan itu sesuatu kahanan yang enak-enak, Pak. Nah, terus gimana? Kalau keluar dari poros hijau berarti kita keluar dari keadaan yang enak-enak niku. Enak ini kan tentrem adem, itu wakil apa? Ya seneng, ya bahagia, ya jeneng enak niku pripun. Wah, keluar itu berarti kita masih di kahanan hantu, keadaan yang kemurungsunggan itu dikatakan luput. Ya kok bisa itu? Karena dalam aktivitas kita itu tidak menikmati kelakuan kita.
Ya dimaksud luput niku saya dosa sama siapa? Ya tidak sama siapa-siapa. Ya dari perbuatan kita yang tidak ternikmati. Karena supaya ternikmati ya dinikmati. Cara menikmati amati aja aktivitas kita, nanti kita lama-lama juga bisa menikmati lah. Berarti kita masuk dalam poros hijau nih, tidak keluar atau merusak poros hijau. Di dalam poros hijau itu nih loh. Dan apa ayu niku sebab kita keluar dari poros hijau, perbuatan kita ini merusak tatanan. Tatanan yang pertama kita rusak tatanan kita sendiri, atau laku gelar kita niki bukan mencerminkan etika tata krama kehidupan manusia yang pada umumnya. Niku dimasuk pager ayu. Dan yang kita rusak biasanya niku tatanan kehidupan kita sendiri. Semisal wayai mungkin jam awan ke istirahat malah nanti naik. Bulan wayai sore kerja malah turu, dan itu merusak tatanan. Ya kita keluar dari ritme pola kehidupan kita yang harusnya bisa bahagia. Enaknya menang malah ngerasani tonggo, dan ini kan rusak tatanan. Niku biasanya pasti juga keluar dari sini, atau sebenarnya tidak keluar Pak, masih posisi di poros hijau niku, cuma karena ini nggak tersadari dalam laku gelar niki, atau tidak menikmati kelakuan kita ini, akhirnya itu kita keluar dari sini. Entah memang awalnya dari sini, akhirnya kita berbuat seperti itu, atau hasilnya kita tenteram tapi gara-gara perlakuan kita itu tidak ternikmati, akhirnya kita keluar gitu. Nah, sehingga poros hijau sama pagar ayu ini ada gulung dan gelar Pak. Ini untuk pribadi, ini untuk kehidupan. Hidup berkehidupan. Untuk apa kita hidup? Untuk berkehidupan. Nah, untuk berkehidupan itu apa? Untuk menemukan hidup. Nah, selama ini orang yang dicari-cari adalah melakukan kehidupan, tapi banyak yang menemukan hidup. Lah ini kita yang orang tidak pernah menemukan diri sejati. Lah kalau kita ini kan menemukan diri sejati kita nih Mas. Lah berkehidupannya pelan-pelan dengan cara menikmati kelakuan atau aktivitas kita. Dan ini simpel nih kok. Nah, supaya nggak keluar dari sini gimana? Sesuatunya yang memungkinkan tuh kita keluar dari rasa tidak tentram tadi, kita tahu. Mungkin kita jalannya sering cepat-cepat, oh ini yang membuat saya sering keluar. Oh kerja saya cepat-cepat, oh ini yang saya sering keluar. Oh saya bicaranya terlalu sering, ini sering keluar. Dan itu dirikan sendiri-sendiri. Karena saya, Mas Agus, Ibu, Mas Tri, Mas Hendri, Mas Adib, Mbah Ran, Mbah Ji, kalian Mbah Men ini mempunyai perlakuan yang beda-beda sekalipun itu Pak. Dan itu tidak yang sering aku ingat apa ya gitu. Mungkin gitu. Apa boleh? Apa tambah? Ji tadi menyampaikan itu akhirnya ya saya bisa tertahan. Bukan sama lah. Di wanteng bokongnya pok no. Nah, sehingga ada suatu ajaran di agama jangan berlebihan gitu. Apa yang berlebihan apa saja? Kalau tertawa jangan berlebihan, kalau sedih jangan berlebihan, nampak aku juga berlebihan, nah lo juga kalonen, nak ngomong yo ngomong, unik kehidupan manusia masa menang apa namanya? Nak kerja yo kelambatan, gitu. Jadi semono gitu, setakarane kita gitu.
lambat yo ora apik, cepet yo ora. Berarti semono niku Kanjeng Rama Siti Gusti Prabu Heru Sokro semono niku cukup. Makanya bila orang bersyukur akan aku tambah nikmatnya, itu bukan berarti nominal uangnya ditambah, ini sudah nomor 2 atau 3. Nikmatnya, kepuasannya niku ditambah lah, nanti perihal uangnya nambah itu ditentukan daripada proses ataupun proses kualitas kita menikmatinya tadi. Saya katakan orang orientasinya kan ditambah rezekinya, itu uangnya bertambah, bersyukur terhadap istrinya ditambah, mboten niku. Jadi ditambah bukan istrinya, nikmat berumah tangganya, nikmatnya. Nah, masalah volumenya ini kenapa Mbak? Volume apa? Bentuk fisiknya nambah itu. Misalnya bersyukur anak spidol, anak loro, ini perihal nambah ini udah nomor sekian Pak. Dan ini dipastikan setelah kita menyukuri ataupun menyatu dengan nikmat itu besar. Yang terpenting itu kita bentuk syukurnya tadi. Om, ini termasuk pemahaman tambahan ya Pak. Dan kaitannya kali kesadaran kali itu PI kalian PA itu PI apa PA nih? Poros hijau pagar ayu pipa Oh belum. Oke, lanjut Mas. Ini ku betul lepas kali kesadaran kan kita mau terjadi takutnya di antara kesadaran kalau bijaksana itu tingkatannya sing dhuwur sing pundi nono kesadaran. Ini ku sama dengan pinang di belah 2 Pak. Nggak mungkin orang itu wisaksana tanpa ada kesadaran. Jadi kesadaran tinggi tidak, kesadarannya akan melahirkan wisaksana. Jadi kalau kesadaran ini adalah gulung, wisaksana ini gelar. Jadi wisaksana itu suatu penyikapan ya Pak. Nah, sadar kali kesadaran, sadar niki sadar, wisaksana ini kesadaran. Mungkin ngoten. Tapi nak mboten pas nggih sih komplain. Jatuh. Tapi sami nggih Pak. Oh, dulu ada diukur cuman buat di rumah cuman matur nuwun enek kancane lebih jelas menggunakan lebih mantap kalau gua melaku aku mulai dari jelas jalannya kayak ngomong ngerti sih baru tak gini enak banget. Oke, ada Pak. Paham maksudnya jangan cerita sing apik maupun paham maupun iya nyapa kok nggak sih cerita sing apik. Karena memang antara gulung dan gelar itu nggak bisa dipisah. Bagaimana jiwa dan raga. Selagi masih ada raga, jiwa diperlukan. Selagi masih ada jiwa, raga diperlukan. Makanya hidup dan berkehidupan itu sesuatu hal yang nggak bisa dipisahkan.
sifat dan sikap. Sifatnya pasrah, sikapnya manembah. Sifatnya menebar cinta kasih sayang, sikapnya sampurnane ati lan hukum Tuhan sama hukum ketuhanan itu beda. Mas Andi. Berketuhanan harus memiliki jiwa Tuhan, harus Tuhan, bertuhan. Tapi Tuhan ini nggak bisa diwedar, karena Tuhan ini banyak nama. Yang bisa kita buat wedar apa? Sesuatu hal yang sifatnya berketuhanan. Makanya kalau kita di alam kehidupan itu kalau kita wedar Tuhan, itu menjadi masalah. Dan Tuhan kita beda-beda namanya. Apa? Yang menjadi masalah orang salah ini kan niki. Dalam berdakwah itu diwedar Tuhan. Dan diharuskan orang itu harus mengikuti nama Tuhan kita. Nah kalau berketuhanan itu sama Pak, sama. Semisal pelaku ora ditegur, kok sombong mentong. Nah begitu pun sebaliknya. Itu semisal itu. Nah iki yo ngono. Nah dalam kehidupan ngono yo ngono tapi yo ngono. Iki yo ngono tapi ngono yo ngono. Ngono-ngono tapi yo ngono. Itulah sebab ini yang rumit. Makanya ini bijaksana, kesadaran, pager ayu, kehidupan niki hanya bisa diselesaikan dengan mudah dengan cara apa? Menikmati kelakuan kita dengan kesadaran cinta kasih sayang. Simpel Mas Hendri. Pakai kewi sing betul. Lah kita pakai ini kenapa? Untuk mendapatkan kesadaran supaya hidup dalam pakai pun sadar supaya hidupnya berkesadaran. Dan setelah itu kita akan mendapatkan nikmat kesadaran itu. Itu yang nggak bisa diungkap lewat kata-kata. Ngoten Mas Adi. Jadi yang kadang-kadang orang itu Pak, karena belum menemukan hidup, sehingga kehidupan itu apa ya? Semua itu karena pamrih, bersedekah karena pamrih. Ya entah mau surga, mau bahagia, ya banyak lah. Karena belum menemukan hidup. Nanti kalau sudah menemukan hidup, dia akan menemukan maha hidup. Lah maha hidup itu kehidupan. Tuhan itu kehidupan. Diri sejati yuk kita ini hidup. Temukanlah diri sejati kita akan menemukan Tuhan yang maha luas yang Nah untuk menghadapi Tuhan semesta alam itu kopol-kopol. Kalau nggak dengan menikmati aktivitas kita. Dan itu sakit menikmati kalau kita manunggal dengan keadaan enak. Ini bukan kawan lepas. Tapi kalau kita menyadari saat lepas di dalam dimensi hantu pun, kemrungsung pun, sadar itu Tuhan juga yang berbentuk energi gelap. Nikmati saja, nanti juga caranya begitu. Jadi sampurna ini aku biasanya buat enak nih, ini aku lupa. Nah, kenapa kok itu menjadi hal yang pokok?
aku tidak mengabulkan apa yang kau minta, tapi aku mengabulkan apa yang kau rasakan. Itu alam semesta bicaranya ngoten itu. Ya, aku tidak mengabulkan apa yang kau pikirkan, tapi aku mengabulkan apa yang kau rasakan. Sekalipun yang kau pikirkan itu baik, tapi yang kau rasakan tidak baik, itulah yang aku berikan. Jadi iki alam ratekon, iki nambah suntang, kau iki teles. Dan nak teles kok piye setuju orang, mboten. Pokoknya taunya itu pokoknya hukumnya gravitasi, hukum gravitasi bersih apa? Hukum gravitasi niku yang niki lho hukum gravitasi. Hukum tipu. Oh, Pak, gravitasi apa teman tadi? Hukum jatuh. Iya, pokoknya sesuatu yang dilempar tadi jatuh ke bawah, ngoten lho, Pak. Hukum pasti, kepastian gitu. Jadi sesuatu yang nanti saya lepas tadi jatuh. Nah, ya, kita ini cukup mengetahui itu sehingga saat kesadaran kita ini gimana caranya megang ini kuat gitu. Karena saat dijatuhkan ini Tuhan nggak bertanya, nambah tiba nih kok sepedolmu tiba atau nanti airmu tumpah, enggak. Pokoknya sesuatunya yang engkau lepas atau engkau tuang pasti jatuh. Jadi orang masalah kita setuju nggak setujunya tidak. Nah, kesadaran itu damel itu salah satunya. Sama dengan hukum tarik menarik, hukum rasa. Saat kita merasakan tidak enak, Tuhan itu nggak pernah menanyakan, nanti kamu mendapatkan tidak enak juga loh, enggak. Saat kita merasakan enak, kamu mau enggak nanti kau sadar kasih yang enak gitu. Jadi pokoknya Tuhan itu pun malas tahu sesuatu yang kita rasakan enak yo dapat enak, kita rasakan sedih dapat sedih. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah di luar diri kita nih, Bu. Yang salah itu kita, karena kita di posisi tidak, nah bahasanya kunci ya Mas, bahasanya itu tidak di posisi poros hijau atau posisi kemanunggalan, nggak di posisi penerimaan, sehingga seolah-olah di luar itu salah semua. Wah, ini ondone sing ora pas sih. Nah, seolah-olah yang salah tangganya, padahal Tuhan sudah mengatakan sesuatu yang memang tidak pas, itu akan jatuh. Nah, kesadaran itu untuk supaya kita nggak melepas ini, gitu. Walaupun melepas karena kebijaksanaan, gitu. Walaupun kita marah itu karena kebijaksanaan, karena ada memang harus jadi marahnya jatuhnya dengan kesadaran. Oh tiba sih ya kalau lantai dulu, nah ini kesadaran. Jatuh yang disengaja, itulah penguasa dan bisa. Jadi boleh nggak? Itu teku pengewong, boleh tidak boleh itu tergantung wicaksana dan penguasanya kita. Gitu. Ada tujuannya enggak? Gitu. Kalau dianggap kita nggak ada tujuannya, ya enggak. Kalau ada tujuannya baik, ya monggo gitu. Benar-benar mandiri. Itu mbak. Ya, yang perlu kita ketahui kesadaran itu ya untuk mengetahui hukum-hukum ini. Tujuannya santai, santai dia ngasih hukum di alam semesta dia santai. Ya, terus apa Tuhan? Hanya untuk kembalinya para makhluk. Jadi Tuhan itu hanya standar untuk menerima kembalinya makhluk. Nah, kita belajar manat itu belajar mengetahui salah satunya hukum-hukum Tuhan. Kalau aku melakukan alon ini ya, ini ya hukum Tuhan gitu. Makanya tadi hukum sapa nandur ya wis sing ngunduh wonge Pak. Itu di depan tuh sebenarnya ngunduh wonge Pak Karti saja. Makanya besok itu ditentukan hari ini. Kalau hari ini tentrem, sudah pasti besok itu tentram. Udah pasti lah Mas. Nggak ada hukumnya. Saat ini tentram kok besok nggak tentram. Nah, kalau udah begitu bisa mempraktekkan, paham, berarti kan itu dikatakan jangan was-was. Yuk, boleh was-was kalau saat ini, saat ini tidak tentram, besok was-was saya. Boleh itu, boleh. Jelas-jelas kita tahu saat ini tidak tentram. Nah, sehingga besok itu harus was-was. Jadi was-was itu penting, Mas.
Kenapa? Karena saat ini kita tidak tentram. Jadi apa? Oh, hati-hati nih, karena kemarin sangat tentram, harus hati-hati. Itu kalau di bab pemanunggalan ya mas. Kalau peleburan beda lagi pak. Peleburan beda lagi. Leburi kaulah Gusti. Sebetulnya titik hanya beda kadar saja. Ngapain mbak? Ampun, ampun ampun, patrap langsung. Orang ilmu PRN. Dari pekerjaan dan modal pas-pasan gitu. Nggak apa-apa. Bintangnya kalau tekolah modal. Jadi laku kita pak, itu ada namanya hidup kehidupan, sifat sikap. Inilah bentuk kekompletan kita. Banyak yang hanya hidup sadar, hanya untuk sendiri. Saya panitia pun ngerti ya pak, ini menikmati aktivitas kita, jadi nikmati kesan. Yang terakhir, iya, aku membahas ini malah yang terakhir itu saya malah juga katakan ini. Ini ada diri kita pak. Di bawah ini makhluk lebam, ini hewan. Tingkat kesadaran itu meningkat. Berhingga. Ini masih tergolong manusia pak. Jadi manusia terbagi tiga. Manusia golongan kesadaran lebam rendah, manusia tergolong kesadaran manusia, manusia tergolong manusia suci. Ini semimpin Togok. Saya lebih ngerti. Sang Hyang Togok. Dan ini pemimpinnya Semar. Semar ini memimpin para manusia lagi Bathara Guru. Nah, yang nonton lewat kita nih. Jadi kita patrap niku hanya untuk menaikkan kesadaran minimal sampai di kesadaran manusia. Nah, orang bisa mengerti, bisa memahami, bisa diwedan niku nak kesadaran penting jadi manusia minimal. Nah, ngisor rambut sakit. Wong sing maksudnya wangel niku energinya rendah. Lah ini buat diwedar kaya apa ora mudeng. Nah, kita niki patrap untuk menaikkan energi kesadaran. Nah, makanya kalau kita susah mengerti itu nggak perlu banyak pembahasan, cukup suruh patrap berkali-kali nanti kesadaran naik tik. Ya pada saat ketika ini dia ngerti sendiri, sadar diri, kadang-kadang malah bisa menerima bahasa-bahasa
dari manusia lain, bahkan dari semuanya. Nah, minimal kita di sini Pak, bisa di menungso. Menungso. Lah menungso ini ngomong gana, jet. Lah kalau di suci ini kesadaran suci, kesadaran tinggi, kesadaran makhluk-makhluk suci lah, guru-guru yang sudah sampai di makom suci, di marifat, sampai di maha sadar tak terhingga gitu. Jadi kalaupun heningnya itu semakin halus. Yang kita jaga tadi kita turun ini Pak. Dan tanda-tandanya apa? Di sini tuh udah tersinggung, udah apa yang udah gede lah nih. Ini banyak sekali. Dan paling banyak di sini. Kesadaran rendah. Lah, kok turun lagi menjadi kesadaran hewan? Kan ada manusia kan Mas. Mbok dikawini kan. Kucingnya padahal konco cilik di sini biasanya konco dolan kawini. Apa hewan? Bojone wong dikawini. Dipek, direbut. Karena untuk menu wong dijikuk. Untuk menungso. Nah, sesuatunya yang tidak mencerminkan manusia ini karena kita pernah ngalami. Kepengen makan uang lah, kepengen ngantem uang, balas dendam. Nah, itu kan sama-sama sekali sebenarnya TI. Jadi kesadaran kita sedang turun. Nah, sedang aku pengen makan uang. Tapi kok piye ya? Diberi nanti ditimbang-timbang. Oh, berarti menungso lah. Menungso level bawah. Jadi kalau sampai di atas ini tuh udah nggak ada Pak kita yang mencari daya orang. Tembusnya nanti ulang apa menjadi nak neng Islam ini rahmatan lil alamin. Nak neng Kristen itu menjadi cinta kasih. Hindu berdharma. Nak neng Hindu memayu hayunu bawono. Ini Islam. Ya apa toh? Islam, Kristen, Buddha, Hindu, bukan ajaran lain apa? Tahun dewe menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jadi ciri-cirinya kalau kita mencapai ke tarapan suci niku, kita ini punya ulas asih. Ingin membuat orang sesuatunya celaka itu nggak ada. Nah kalau sering di situ, ya ada pernah ceritakan orang yang sama tuh didonirannya juh lagi matur nuwun terus renek jenenge ego pamrih. Mau nggak mau kita ke situ ya belajar ke situ. Nah yang bisa ke situ nanti kalau kesadaran kita naik dengan cara patrat. Jadi patrat ini untuk menaikkan kesadaran. Nah kenapa sih kesadaran kok sepele dinaikkan? Kalau Tuhan itu kan tidak kan maha sadar ya Mas Budi. Saking maha sadarnya niku tidak ada daun kering yang jatuh tanpa sepengetahuan dia. Ngerti kan? Semut nengkorong pelayu itu kan ngerti. Dan kalau kita tidak ada yang kita tidak ketahui terkait tentang kita. Jadi nanti kalau apa-apa yang perlu kita ketahui itu hidup kita memberitahu. Kalau nggak ada, ya nggak memberitahu. Nggak ada yang hal yang perlu diberitahu. Nah kalau kita ini akan tahu tentang terkait diri kita. Terkait rezeki kita, kesehatan kita, termasuk atas nanti kita kembali ke sangkantaran dumadin itu ada mengetahui gitu. Caranya piye? Menaikkan kesadarannya jadi tahu sendiri. Tahu oh gelas ini ngono to. Ora dibisik, aku gelas ini ora nek bisikan. Aku wujud ngono. Oh iya, oh gelas itu. Ngerti itu Pak. Itu ngerti. Oh Mbak Yanti ngerti dewi. Oh Mbak Yanti orang ngomong aku Yanti ini orang. Oh Mbak Yanti ngono ya wis ngono ae. Ya didelok ngono ae. Jadi kalau patra kok melihat wujud saya datang, ya wis kasukman, aja terus-terusan. Kalau terjadi berarti matur nuwun. Apa ya Pak? Jadi kesadaran itu ojo mungkin lah nggak usah dibahas ya. Terus ngerti dhewe to Pak?
Apa maksudnya? Keunggulan suka. Oh. Tapi hidupku susah. Suket kesadaran rendah mawon, Pak. Itu hanya menciptakan keindahan. Itu hanya menciptakan keindahan. Rezeki ini dicukupi. Ya mak emang ngomong kucing itu rezeki ini. Dan bahasanya mama emang ngono. Jadi kalau kita mau menciptakan cinta kasih, karya-karya indah, perlakuan indah, yang rezeki ini piye? Lah opet kuwi dikai rezeki lho, Mas. Padahal apa tujuannya? Diberi dia adem-adem. Kita arah apa tuh yang negara aku ya ora ento kuwi. Ada yang melindungi manusia. Nah, kalau kita menjadi orang yang memancarkan cinta kasih atau membuat senang orang lah minimal. Yang melindungi kita ya Tuhan. Hidup kita lewat apa? Lewat teman atau mungkin lewat Tuhan langsung. Jadi kalau kita masih was-was dengan lagu ini, bercerminlah pada bunga. Jadi ini orang lemah gitu. Tapi untuk rezeki disirami. Untuk pupuk kopi barang ini. Bener karwan bisa ngopi, kembang lain kalau nggak ini. Mau ya. Subur mah ya. Orang ada kembang bungur tuh. Mantap. Betul nggak Pak? Jadi lebih banyak rezekinya orang ngamen yang membuat hati senang orang daripada orang yang berdakwah menyesatkan orang lain. Kata nyanyi, bundel pacar loh ya. Isu itu orang bisa bahagia itu. Daripada kafur, rezekinya seret Pak ya. Itu hanya nunggu waktu saja. Eranya saat ini kan era nyerap rezeki wong sera cinta kasih sayang. Rezeki. Jadi kita dengan menebar cinta kasih sayang, menikmati kelakuan kita atau aktivitas kita ini, kita sudah membuat bunga itu apa? Kembang, urup. Raketang urup kan gua awake dhewe kan keluarga kan urup, timbang ra urup. Nah ra urup berarti mati. Lah ora urip mergo urup karena urip to, Pak. Dan ora urup, ora urip. Tapi mlaku, tapi dia mayat urip. Mayat tapi urip. Dadi ning kene. Nah, ciri-cirinya pun ya, Pak. Silakan. Aku kok pengen ngantem dasi wong kae, berarti aku ning isor. Mbane. Ngomongnya gitu. Tantangan. Ada firman yang melalui rasa. Tuhan berkata, mana galilah rasa yang menyelimuti seluruh tubuhmu. Di situ ada firman Tuhan yang bisa menyelamatkan dunia akhirat kita. Saat ingin memukul orang, nikmati rasa ingin memukul tadi, nikmati. No, coba menung. Mampu menikmati, katakan matur nuwun. Nek sedeng ngantem to. Bayanti ngomong wong ngono kae to. Ngono kae. Penting lambene menung. Nikmati. Matur nuwun. Ngono. Masa kalau Temen aja coba wae. Wis media aja berkeinginan. Ngono. Ngono wae. Jadi dinikmati apa rasanya kepengen ngene kae. Ra iso. Ada matur nuwun gitu. Caranya itu. Sadari bahwasanya di posisi itu kita sedang di bawah nanti kalaupun harus terjadi itu karena kesadaran dan wisakso pantes kudu diseneni itu menengok ngrasani wong ae ora apa-apa akhirnya apa malah ngrasani malah nyeneni mau iki niate apa malah nyambung nah tapi akhirnya bisa karena menikmati akhirnya wis meneng wis rasa dirasani ya punya wisaksana lan metune itu gitu oh palpok lah ngeplok ini kan dengan kesadaran kita kayak sayang mergo pola kasih apa kan sidik aku pengen trik dosa tidak yang penting di sini tidak sesuai
Betul ya Mas? Nah kenapa kita nggak bisa wicaksono otomatis sih Mas? Oh nggak bisa welas asih secara otomatis? Karena yang paling terakhir, tadi terakhir yang paling pokok akhir itu asli. Asli. Karena berjanji. Kalau mungkin itu terakhir terus sekolah Tapi orang sampai mahal terakhir lah. kan yang terakhir betulnya gimana? Paling terakhir Mas. Mahal terakhir. Nah, ini Pondi. Iya. Kita lah ya, dengan baru ngomong main, video menggale, iya berarti pun nganggo motor itu sebenarnya, ya dari itu lupa. Setan. Energi semrawut. Ya, dari energi semrawut tadi, apa Mbak? Wah, suara tenang no kalah. Nah, menang. Lah menang iki mau iki awake menang. Coba. Kenapa iso menang iki otak iki kalau tanya turun itu apa? Level pertama itu energi kita itu energi kundalini. Nanti begitu bangun nanti ya. Ini apa? Gitu. Itu gitu. Rasa dibahas. Ini pokoknya. Orang lebu. Kalau ada patrap, kok awannya kalau tanya turu. Ini kok kan setiap hari ini kok sel-sel kita kan banyak mati tuh Pak. Pasti ada mati hidup teman-teman. Nah kita patrap pertama itu kalau hanya mampu masuk dimensi nang, ini kok segera kalau tanya turu nih loh Pak. Ini otomatis sel-sel di dalam tubuh kita itu terbarui. Jadi patrap itu sakit memperbarui sel. Iya. Jadi orang tidur itu hanya dinangnya ya Pak. Orang tidur orang umum nih. Sehat. Nah kita patrap harus menemukan ini. Langsung otomatis. Jadi tubuh kita ini seger gitu. Seger ini ke rongga. Kosong. Ini kosong. Karena kita masuk di alam kosong pertama, akhirnya seger gitu. Yang kedua, meneng dimensi cakra neng ini apa ya? Energi neng. Jadi olah AC sehat. Nak patrape, nak niki mungkin pas kita pernah kita ngomong di bayat itu gimana ya? Masa bahasa ilmiah mulai malah bingung. Ini rasa diceritanya. Lah, kalau kita ini patrap masuk dimensi nang, niki sehat. Ente mau sehat, tapi urung welas asih wong sehat tuh. Dibersehat apa sehat. Nah, kalau kita bisa memboost lagi di alam ruang kosong neng atau ini hormon kita ini langsung larikan gitu. Mengeluarkan hormon namanya welas asih otomatis Mas. Jadi kalau naik lagi waskito, jadi kewaskitaan ini kan dimensinya sukma ini apa? Dimensi kewaskitoan
ngerti sak durung naro dan tak bengeknya lah Pak. Kepekaan ngoten niku. Nah kalau niki mungkin tidur tak bermimpi gitu. Wis tan kinoyo ngopo tak bisa digambarkan. Kalau nung itu kemanunggalan masih bisa digambarkan Pak, kalau dalam patra. Tapi di atas ini tak bisa digambar. Ini yang enggak bos, kedalamannya itu jauh Pak. Oh, kopi dia dia baru lagi. Menolak malah lagi dulu apa rasanya ini. Karena lagi Pak Joko ngono jadi aku ya. Pak Joko asane ini aku ya. Kalau nak lebih dulu, tak cekak yang dulu. Mungkin hanya level bawah, level 2, level apa? Wah ya ampun. Nah tugasnya kita kan hanya menaikkan terus sampai tak terhinggakan. Jadi kalau kita sering mengunjungi sini Pak, nanti welas asih itu otomatis. Jadi patra kita kalau sampai di sini saja, itu welas asih itu otomatis. Jadi nggak perlu kita upayakan. Pura-pura saya nggak perlu, nanti otomatis. Apalagi di sini nanti was kita itu kalau otomatis was kita gitu. Jadi nggak perlu diapa-apain, otomatis. Yang kita kalau mau makanya patra kita jangan lupa menikmati rasa apapun dinikmati. Prosesnya di situ. Karena kita sedang proses untuk biar menyaksikan fase-fase ini ya Mas, biar menyaksikan. Wah aku tekan nang gitu. Biasanya tekan kene iki wis sembuh eling mbok entek eling alhamdulillah ora pokoke menang ya pokoke mampu menikmati pertama jadi iki wis aman lah. Kalau bahasa dulu saya itu patrap nikmati fisik kita. Setelah itu kalau kita masuk di dimensi enak, nah nikmati enak habis itu diam. Biarkan dia berjalan sendiri. Nah ini kehendak Tuhan. Kita mau ditambah di sini kah, di sini kah, di sini kita nggak bisa meminta. Berarti biarin aja dia akan naik turun sini, dinaikkan sini alhamdulillah. Jadi kita patrap menentukannya sampai sini. Yuk sak terima nih. Kalaupun tujuannya ya di sini, tapi kalaupun nggak nyampe, terima kasih karena proses penyampaian saat ini itu nanti modal untuk kesini. Nanti kalau dianggap cukup ya naik sendiri, ya naik sendiri. Yang penting bisa melewati dimensi fisik saja. Nanti kan masuk dimensi energi terus itu. Nah kalau udah begitu jangan ke fisik lagi, dialihkan kesadaran ke enak tadi. Nah kayak mau turun ya Pak. Nah itu dinikmati, jangan sampai lepas sadarannya terus. Biar wah ini enak. Seneng nikmat terus. Ngono wae. Takarannya puas itu ya. Puas. Itu tuh takarannya papat niku puas. Kok orang kok geni 5 menit ora apa-apa. Takarannya loh 3 jam ora apa-apa. Dan nanti kalau kita sering mengunjungi ini Pak, mungkin otomatis pasti to nunggu kemanunggalan lah kanan niro hadan ini. Nah kita sedang diproses masuk di mana, itu urusannya Romo di. Udah di patrap menang, bisa menang setelahnya biar Romo yang berjalankan. Hormon. Nah ibu hamil ini pun ini Mbak Yanti. Ibu hamil itu otomatis dia akan menyaksikan ini, akan otomatis di dalam keadaan zona ini. Karena untuk bekal sih jabang Mbak. Makanya kadang-kadang ibu hamil kayak pocong kan. Ibu hamil kemungkinan akan melihat makhluk astral. Nah, kenapa cinta kasih lah untuk belas kasih anaknya tadi harus tersalurkan ke anak. Ya, ibu hamil kadang-kadang yang ngono kae lah, bos metri yo, kadang-kadang pengen turun ya. Karena dibutuhkan hormon-hormon untuk si jabang bayi. Nanti anak itu keluar kan mendapatkan kesempurnaan ini tadi. Dan Tuhan memberikan itu semua itu melalui ibu. Apa ya Pak? Nah, turut-turutnya ngoten. Jadi memori kula nak kan. Nggih. Oke, tapi yang kenapa tadi kita pas satu nggak usah diupayakan itu otomatis. Terima kasih. Paham. Jadi kita putar-putar aja Mas Tri. Oke, dari saya cukup. Mohon maaf lewat ini harusnya. Ini kata kita jam balik. Rahayu.
datang setengah jam 400 yen nih. Makan dulu yang makan. Cantik